Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jessica Pasaribu. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil proposal bab 1 hingga bab 3 saya. Pajak memiliki peranan yang sangat penting baik dalam pertumbuhan ekonomi maupun dalam pembangunan. Untuk mengoptimalkan penerima pendapatan dari sektor pajak, pemerintah membuat peraturan yang dapat mendukung realisasi penerimaan pajak, salah satunya dengan melakukan reformasi perpajakan. Di tahun 2008, Indonesia melakukan reformasi perpajakan dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan dan Undang-Undang Nomor 36 tentang pajak penghasilan yang merupakan perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983. Salah satu hasil dari undang-undang tersebut ialah menurunkan tarif pajak badan yang semua tarif pajak progresif menjadi tarif pajak tunggal. Selain itu juga merubah tarif pajak badan yang semula 28% menjadi 25% di tahun 2010. Tentunya kebijakan ini memberikan dampak yang positif juga dampak yang negatif. Dampak positif dari penurunan tarif pajak ialah menciptakan kepatuhan, meningkatkan iklim usaha, serta memberikan kemudahan dan mendorong perusahaan untuk melakukan go public. Jawabannya juga menjelaskan bahwa tarif pajak badan yang rendah memberikan manfaat dan memberikan insentif bagi perusahaan untuk meningkatkan tingkat investasi mereka. Sedangkan dampak negatif yang ditimbulkan ialah potensial loss atau penurunan penerimaan pajak. Namun dalam penelitian Hani dan Daud menyebutkan bahwa penurunan tarif pajak badan akan tetap mendongkrak pendapatan karena penurunan penerimaan pajak tidak signifikan dibandingkan dengan jumlah penerimaan pajak baru. Hal ini didukung dengan penelitian Darmin Nasution yang menyatakan bahwa penurunan tarif pajak badan terutang akan tetap menaikkan pendapatan pajak karena akan meningkatkan jumlah pembayar yang barunya. Tahun 2020, seluruh negara dikejutkan dengan hadirnya wabah pandemi COVID-19 tak terkecuali Indonesia. Keberadaan pandemi COVID-19 memberikan dampak pada kesehatan, juga memberikan dampak pada sektor keuangan dan dampak dan ekonomi negara. Dalam menanggulangi akibat dari COVID-19, pemerintah mengeluarkan kebijakan fiskal. Salah satu pemberian kebijakan fiskal ialah pemberian insentif. Dalam salah satu pemberian insentif yang diberikan oleh pemerintah adalah penurunan tarif pajak badan yang semula 20% menjadi 22% di tahun 2020 dan 2021 serta tarif pajak 20% yang berlaku pada tahun pajak 2022 sesuai dengan PP nomor 1 tahun 2020 tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pandemi coronavirus disease 2019. Berdasarkan penjelasan tersebut dan kebijakan yang baru diambil pemerintah, peneliti ingin mengetahui apakah dengan penurunan tarif pajak ini dapat membantu meningkatkan pendapatan negara dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak terlebih pada masa pandemi seperti ini. Oleh karena itu, peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul Analisis Dampak Penurunan Tarif PPh Pasal 25 pada KPP Pratama Kembangan Studi Fenomenologi. Yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini yang pertama, bagaimana penerimaan PPh Pasal 25 pada KPP Pratama Kembangan setelah terjadi penurunan tarif pajak PPh Pasal 25. Yang kedua, bagaimana kepatuhan wajib pajak badan pada KPP Pratama Kembangan setelah terjadi penurunan tarif PPh Pasal 25. Dan yang ketiga, bagaimana pertumbuhan wajib pajak badan pada KPP Pratama Kembangan setelah terjadi penurunan tarif pajak PPh Pasal 25. Sedangkan tujuan penelitian ialah untuk mengetahui penerimaan PPh Pasal 25 pada KPP Pratama Kembangan setelah terjadi penurunan tarif pajak PPh Pasal 25. Yang kedua, untuk mengetahui kepatuhan wajib pajak badan pada KPP Pratama Kembangan setelah terjadi penurunan tarif pajak PPh Pasal 25. Dan yang ketiga, untuk mengetahui pertumbuhan wajib pajak badan pada KPP Pratama Kembangan setelah terjadi penurunan tarif pajak PPh Pasal 25. Yang menjadi teori dasar dalam penelitian ini ialah teori kurva Laffer. Teori kurva Laffer menjelaskan bahwa perubahan tarif pajak memberikan dua dampak, yaitu dampak aritmatika dan dampak ekonomi. Dampak aritmatika menjelaskan bahwa dengan adanya perubahan tarif pajak, baik itu menurunkan ataupun menaikkan tarif pajak, akan berdampak terhadap penurunan ataupun peningkatan penerimaan pajak. Sedangkan dampak ekonomi menggambarkan bahwa dengan adanya penurunan tarif pajak akan memberikan dampak positif terhadap keinginan bekerja, output, serta kesempatan bekerja karena memberikan insentif terhadap kegiatan tersebut. Selanjutnya, salah satu teori pustaka dalam penelitian ini ialah kepatuhan wajib pajak. Kepatuhan wajib pajak adalah suatu keadaan di mana wajib pajak memenuhi semua hak dan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan yang ada di Indonesia. Kemudian yang menjadi penelitian terdahulu dalam penelitian ini ialah Hani dan Harsha di tahun 2013 dalam penelitiannya yang berjudul Analisis Penurunan Tarif PPh Badan dalam Meningkatkan Penerimaan PPh di KPP Medan Barat. Berdasarkan penelitiannya menemukan bahwa dengan adanya penurunan tarif PPh Badan terutang masih belum dapat meningkatkan penerimaan PPh Pasal 25. Hal ini disebabkan karena penurunan tarif pajak terutang hanya meningkatkan jumlah wajib pajak terdaftar. Namun kepatuhan dan kewajiban wajib pajak badan dalam melaksanakan perpajakannya masih tidak meningkat, sehingga menyebabkan penerimaan PPh Pasal 25 tidak mengalami peningkatan.
Berikut adalah kerangka pemikiran dalam penelitian ini. Pandemi COVID-19 memberikan dampak terhadap kesehatan yang menurun, perusahaan mengalami penurunan omset, serta pendapatan negara menurun. Akibat dampak yang disebabkan oleh COVID-19, akhirnya pemerintah mengeluarkan insentif, salah satunya dengan penurunan tarif pajak. Penurunan tarif pajak ini nantinya akan berdampak terhadap penerima pajak PPh Pasal 25, baik itu meningkatkan penerimaan negara ataupun menurunkan penerimaan negara. Selanjutnya, dengan penurunan tarif pajak badan akan berdampak terhadap kepatuhan wajib pajak. Apakah dengan tarif pajak yang rendah akan memberikan kepatuhan wajib pajak atau menurunkan kepatuhan wajib pajak, serta dengan adanya tarif pajak badan yang turun akan meningkatkan atau menurunkan pertumbuhan wajib pajak tersebut. Selanjutnya yang menjadi tempat untuk penelitian adalah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kembangan yang bertempat di Jalan Arjuna Utara nomor 87, Kota Jakarta Barat. Alasan peneliti menjadikan KPP Pratama Kembangan sebagai tempat penelitian karena peneliti ingin membahas dan mengetahui bagaimana dampak dari penurunan tarif pajak badan bagi badan yang berada di wilayah Kembangan Jakarta Barat. Apakah dengan adanya penurunan tarif pajak akan berdampak terhadap penerimaan pajak, kepatuhan wajib pajak, dan pertumbuhan wajib pajak. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang mendapatkan peneliti sebagai kunci dalam penelitian, di mana peneliti mempelajari suatu fenomena dan memahami makna fenomena yang diberikan oleh individu maupun kelompok yang mengalami dan digambarkan melalui kata-kata dan bahasa. Selain itu, peneliti juga menggunakan pendekatan fenomenologi sebagai desain penelitian. Fokus dalam penelitian fenomenologi ialah memahami serta menggambarkan sebuah hasil yang didapatkan dari pengalaman yang berkaitan dengan sebuah fenomena dengan apa adanya tanpa adanya manipulasi. Selain itu, pendekatan ini lebih menekankan kepada pendekatan holistik, di mana semua faktor diperhitungkan dan tidak terpisah sehingga didapatkan pemahaman yang utuh terhadap suatu objek. Subjek penelitian dapat diartikan sebagai pihak-pihak yang dapat memberikan informasi mengenai masalah yang sedang diteliti. Subjek penelitian dalam kualitatif dikenal juga sebagai informan, yaitu orang yang dapat menjadi narasumber dan memberikan informasi yang terpercaya untuk menjadi pelengkap data penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti mendapatkan informan dengan menggunakan teknik pervasive sampling, di mana pengambilan sampel dilakukan dengan berbagai pertimbangan. Yang menjadi informan atau sampel dalam penelitian ini adalah KPP Pratama Kembangan, yaitu AR ataupun kepala kantor dari KPP Pratama Kembangan. Teknik pengambilan data. Teknik pengambilan data yang dilakukan oleh peneliti yang pertama adalah wawancara. Wawancara yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah wawancara in-depth, yaitu wawancara dengan proses mendapatkan informasi untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab secara tatap muka antara pewawancara dengan orang yang akan diwawancarai, dapat menggunakan maupun tidak pedoman wawancara, di mana pewawancara dan yang diwawancarai terlibat dalam kehidupan sosial yang relatif lama. Namun dalam penelitian ini peneliti menggunakan pedoman untuk melakukan wawancaranya. Kedua, peneliti juga menggunakan dokumentasi sebagai teknik pengambilan data. Dan yang ketiga, peneliti menggunakan studi kepustakaan sebagai teknik pengambilan data. Studi kepustakaan atau studi literatur adalah metode pengumpulan data yang dilakukan peneliti dengan mengumpulkan buku-buku, majalah, leaflet yang berhubungan dengan masalah dan tujuan dari sebuah penelitian. Selanjutnya, metode analisis. Metode analisis adalah metode yang digunakan dalam tahapan penelitian ditujukan untuk memproses dan menganalisis data penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan spiral analisis data. Langkah-langkah yang digunakan dalam spiral analisis data yang pertama, pengumpulan data. Pengumpulan data dapat dilakukan melalui hasil wawancara, hasil observasi, maupun hasil dari studi literatur. Kemudian, dari pengumpulan data tersebut, akhirnya peneliti mengelompokkan data-data tersebut. Setelah mengelompokkan, peneliti membaca kembali berulang-ulang kali dan membuat memo atau memberikan catatan-catatan penting terhadap kata-kata. Kemudian setelah itu peneliti mendeskripsikan dan mengklasifikasikan data-data tersebut menjadi kode dan tema. Dari kode dan tema tersebut peneliti menyajikan dan mengembangkan kata-kata dan kode-kode tersebut menjadi kata-kata dan memvisualisasikannya baik dalam bentuk teks, tabel, bagan, atau gambar. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.